Misteri Kota Ningyi. The Invincible Christmas. Pada malam Natal itu, lonceng gereja berkeloneng. Dentangnya bergema ke seluruh penjuru kota Ningyi. Kudengar gema panduan suara menyanyikan malam kudus, dan di langit kulihat bintang-bintang begitu terang. Kehidupan manusia begitu fana, tapi bukankah kita selalu percaya ada sesuatu yang bernilai abadi dalam hidup ini? Pada malam Natal di kota Ningyi, kulangkahkan kakiku sepanjang jalan yang kosong sambil berpikir tentang makna yang fana dan yang abadi. Aku tidak akan pernah berpikir tentang soal-soal seperti itu kalau aku tidak pernah sampai ke kota Ningyi. Maklumlah, aku ini cuma seorang petugas sensus yang sederhana. Hidupku kering dan tidak menarik. Aku hanya bergaul dengan angka-angka. Pekerjaanku terbatas pada menghitung ada berapa jumlah anggota keluarga dalam sebuah rumah. Begitulah aku menghitung jumlah orang dari rumah ke rumah sampai terkumpul jumlah penduduk seluruh kota dari tahun ke tahun. Suatu ketika dalam hidupku sebagai seorang petugas sensus, aku ditempatkan di kota Ningyi. Sebuah kota yang tidak kukira akan membangunkan aku dari kantuk hidupku yang begitu panjang. Maklumlah, sekali lagi, maklumlah. Menghitung jumlah orang dari kota ke kota sungguh terlalu gampang dan sungguh sangat terlalu tidak bervariasi. Dari kota ke kota aku hanya melihat anak manusia beranak pinak. Dari tahun ke tahun mereka beranak pinak dan menghabiskan lahan dan akhirnya saling bertengkar. Di kota Ningyi aku menemukan suatu hal yang lain sama sekali. Di kota Ningyi, dari tahun ke tahun, penduduknya yang lain makin berkurang. Aneh sekali. Ketika dunia mengerutkan kening karena laju pertumbuhan penduduk yang mengerikan, kota Ningyi malah makin lama makin berkurang penduduknya. Ketika aku membongkar-bongkar arsip, catatan pada 1974 menunjukkan jumlah 688.771 orang. Namun ketika aku menghitungnya kembali pada 1978, ternyata penduduknya sudah menjadi 329.271 orang. Kemana yang 359.500 orang itu pergi? Aneh sekali. Toh, bukan soal penyusutan itu benar yang membuatku merasa aneh. Baiklah, kuceritakan padamu bagaimana kehidupanku yang mengantuk sebagai petugas sensus itu terus tergugah. Jadi, semuanya ada 7 ya, Bu? Sebenarnya 8. Ya, yang satu sudah meninggal kan? Tidak, dia belum mati. Dia memang dibunuh, tapi belum mati. Mana dia? Dia ada di sini bersama kami. Mana? Tangannya menunjuk ke meja makan. Aku memandang ke arah yang ditunjuk oleh tangannya itu. Kulihat ada nasi di piring, ada kerupuk, dan ada tempe. Kulihat sendok dan garpu bergerak sendiri, seolah-olah ada seseorang yang memegangnya dan menyuapkan nasi serta tempe itu ke mulutnya. Aku ternganga. Itu siapa? Dia Adelino, saudara kami yang ditangkap, diinterogasi, dan dipukul sampai mati. Tapi
Dia masih di sini, coba lihat. Kulihat kerupuk itu melayang sendiri. Terdengar suara krauk-krauk, lantas hilang entah kemana. Barangkali saja Adelino menelannya. Jadi jumlah kami sebetulnya 8. Aku keluar dari rumah itu dengan kepala pusing. Kulihat sendiri bagaimana teko tertuang, gelas terangkat, air terminum dan lenyap, seolah-olah memang ada yang meminumnya. Aku ini cuma seorang petugas sensus, cuma seorang pegawai kecil. Soal semacam itu agak terlalu berat untuk kepalaku. Aku cepat-cepat masuk lagi ke sebuah rumah lain, mencoba melupakan kejadian di rumah yang tadi. Tapi begitulah, Ningi agaknya adalah sebuah kota yang betul-betul ajaib. Di setiap rumah yang kumasuki selalu ada saja makhluk-makhluk tak kelihatan itu. Berkali-kali aku melihat lagi sendok dan garpu bergerak sendiri mengambil lauk, gelas yang tertuang ke mulut yang tak kelihatan, maupun suara orang mandi jebar-jebur tetapi yang sungguh mati tidak kelihatan orangnya. Cuma gayung naik turun tanpa seorang pun memegangnya. Ajaib. Dengan begitu saja bisa disebutkan penduduk kota itu terdiri atas orang-orang kelihatan dan tidak kelihatan. Kalau aku berjalan di kota itu, kadang-kadang kulihat sepasang sandal jepit berjalan sendiri. Sepeda motor tiba-tiba menyala dan tancap gas. Begitu juga dengan mobil yang melaju tanpa pengemudi. Di pasar terdengar keramaian dari orang-orang yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Agaknya orang-orang kota Ningi sudah terbiasa hidup bersama orang-orang yang tidak kelihatan itu, meskipun orang-orang yang tidak kelihatan itu tampaknya sama sekali tidak bisa berbicara. Orang-orang kota Ningi selalu menyebut orang-orang yang tidak kelihatan itu sebagai saudara kami dengan wajah yang dingin. Mereka seperti tidak terlalu bersedih bahwa saudara mereka itu tidak kelihatan. Barangkali mereka bersedih juga, tapi sudah menjadi terbiasa. Tepatnya, mereka sudah terbiasa bersedih sehingga tidak kelihatan seperti sedang bersedih sama sekali. Wajah orang-orang yang kelihatan ini begitu dingin, cuek, dan pandangan matanya syarat dengan penderitaan. Meski begitulah, mereka tidak pernah sekalipun menampakkan diri sebagai orang yang sedang bersedih. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada masa lalu di kota Ningi. Di kota itu tidak ada catatan sejarah. Buku-buku sejarah yang kulihat di perpustakaan lebih mirip dengan dongeng. Bagaimanakah caranya orang-orang Ningi mengenal dirinya sendiri? Sejarah tak terhapuskan, tapi catatan sejarah bisa saja dimusnahkan. Sebagai petugas sensus, dari masa lalu aku hanya menemukan angka-angka. Tapi apalah yang bisa diceritakan oleh angka-angka? Menurut pengalamanku sebagai petugas sensus, kalau laju pertumbuhan penduduk kota Ningi itu normal, yakni 0,9% per tahun, berdasarkan data dari tahun 1970 sampai 1973, pada 1980 jumlah penduduk kota itu mestinya 667.100 orang. Ternyata ketika aku menghitungnya dari rumah ke rumah, jumlahnya cuma 555.350 orang. Aku merasa sangat heran. Tidak ada wabah, tidak ada perang, tiada pula perpindahan besar-besaran. Tapi kemanakah lenyapnya makhluk bernama manusia yang jumlahnya 111.750 itu?
Dalam sebuah desa di pinggir kota saja, yang penduduknya pernah mencapai 9.607 orang, sejak 1976 sudah kehilangan 5.021 penduduknya. Mereka itukah yang menjadi makhluk-makhluk tak kelihatan, menjadi setan-setan gentayangan? Tentu saja aku mendengar bisik-bisik itu bahwa pada malam hari berkeliaran gerombolan bertopeng yang suka memasuki rumah orang dengan paksa dan membawa penghuninya pergi. Menurut bisik-bisik itu, tidak selalu orang-orang yang diculik itu kembali. Mereka yang kembali sudah tidak kelihatan wujudnya dan tidak bisa berbicara. Orang-orang serumah, anehnya, juga tidak terlalu heran. Agaknya mereka memang percaya bahwa arwah orang-orang yang matinya tidak wajar, seperti dibunuh misalnya, tidak akan pergi kemana-mana. Meskipun aku ini cuma seorang petugas sensus yang sederhana, pada waktu luang ku sempat-sempatkan juga membaca studi antropologi tentang lingkungan pekerjaanku. Dari sana aku tahu orang-orang Ningi ini percaya bahwa sebagai arwah, jiwa mati itu suci, tetapi masih bisa bergentayangan di dekat orang-orang hidup. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota Ningi, aku telah menjadi terbiasa dengan orang-orang yang tidak kelihatan ini, meski tak pernah bisa memahami maknanya dengan tuntas. Bagi seorang petugas sensus seperti aku yang tugasnya hanya menghitung, yang paling penting bagiku adalah melaporkan perkembangan angka-angka. Maka aku pun terus mencatat bahwa dari tahun ke tahun penduduk kota Ningi makin berkurang, dan sebaliknya orang-orang yang tidak kelihatan itu makin banyak. Jadi, kalau mau dihitung-hitung sebetulnya penduduk kota Ningi ini bertambah juga. Cuma saja mereka ini tidak kelihatan, antara ada dan tiada. Rumah pertama yang kumasuki dulu itu, ketika kumasuki kembali penghuninya tinggal 1 orang. 7 orang lainnya sudah tidak kelihatan. Kalau makan di meja itu ia tampak sendirian, tapi di sebelah-sebelahnya sendok dan garpu berdenting-denting bersentuhan dengan piring. Banyak sekali benda-benda berterbangan dan sandal jepit berjalan sendiri di rumah itu. Begitu juga yang terjadi di segenap penjuru kota Ningi. Dari tahun ke tahun penduduk kota Ningi makin berkurang. Aku tahu suatu hari penduduk kota itu akan habis, digantikan para pendatang. Di jalanan aku sering berpapasan dan bertumbukan dengan orang-orang yang tidak kelihatan. Mereka ada di segala ruang dan di segala waktu. Kalau aku melewati kuburan itu, ku dengar suara orang-orang tidak kelihatan merintih atau mengerang. Kadang-kadang aku berpapasan pula dengan orang tidak kelihatan yang meneteskan darah terus-menerus. Tentu saja aku hanya melihat darah yang menetes-netes, entah dari mana diiringi suara keluhan. Di trotoar, di lapangan sepak bola, di pasar, dan di tepi pantai, seringkali kujumpai darah menetes-netes yang berjalan sendiri kian kemari. Itulah darah orang-orang tidak kelihatan yang dengan sengaja dihentikan kehidupannya. Namun, ternyata mereka tidak bisa mati. Mereka masih ada di sana, hidup dan bergerak seperti orang biasa. Sebagai petugas sensus yang baik, aku juga mencatat pertumbuhan orang-orang yang tidak kelihatan ini dari rumah ke rumah. Banyak sudah dari rumah-rumah yang kukunjungi itu, penghuninya sudah tidak kelihatan semua. Hanya gelas, sapu, dan televisi yang bergerak dan menyala sendiri. Aduh, kalau ada acara lawak yang bagus, bagaimana caranya mereka tertawa?
Orang-orang tidak kelihatan ini tidak bisa bersuara kecuali untuk mengerang, merintih, dan mengadu. Sampai sekarang, sudah 15 tahun aku tinggal di kota Ningi dan hidupku sungguh-sungguh kesepian. Siang hari aku bekerja menghitung orang, malam hari aku tidak berani keluar rumah karena ada gerombolan bertopeng seperti ninja. Memang teorinya mereka tidak akan memasuki rumahku karena aku hanya seorang pendatang. Selama ini, gerombolan bertopeng itu hanya memasuki rumah penduduk asli Ningi. Begitulah semuanya terjadi sampai penduduk kota Ningi habis sama sekali. Pada malam Natal, tinggal aku sendiri yang kelihatan di kota itu. Lonceng gereja berkeloneng. Dentangnya bergema ke seluruh kota. Kudengar gema paduan suara menyanyikan malam kudus, dan di langit kulihat bintang-bintang begitu terang. Aku merayakan Natal bersama orang-orang yang tidak kelihatan. Barangkali aku harus membuat sebuah puisi tentang hal ini. Barangkali aku akan memberinya judul The Invincible Christmas. Memang diriku ini cuma seorang petugas sensus yang sederhana, tapi boleh kan aku merenungkan makna kehidupan yang fana maupun yang abadi? Jakarta, 15 Desember 1993.